Pemirsa, debat terakhir Pilgub Jawa Timur, calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak, menyampaikan pencapaian saat pimpin Jawa Timur, termasuk infrastruktur, semakin berkemajuan dan telah membangun interkonektivitas antara Indonesia bagian Barat dan bagian Timur. Sementara pasangan Lulu Lukman soroti sampah karena Jawa Timur dinilai penyumbang sampah terbesar di Indonesia. Tema debat pamungkas Pilgub Jatim adalah akselerasi pembangunan infrastruktur, interkoneksitas kewilayahan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mewujudkan Jawa Timur sebagai epicentrum ekonomi kawasan timur Indonesia. Khofifah menyampaikan masa kepemimpinannya, pembangunan infrastruktur semakin berkemajuan dan telah membangun interkonektivitas antara Indonesia bagian Barat dan bagian Timur. Khofifah menuturkan jika Jatim juga memiliki bus Trans Jatim yang saat ini berjumlah 5 koridor dan akan terus bertambah serta diperluas hingga gerbang Kertasusila Plus, yaitu Malang Raya, Madiun Raya, dan Jember Raya. Pada kesempatan yang sama, Emil menjelaskan posisi Jatim sebagai penggerak ekonomi nasional dengan 22% lebih kontribusi pada industri manufaktur. Jatim juga sebagai lumbung pangan, pusat industri, dan pusat perdagangan nasional. Sementara itu, Luluk menyoroti pengelolaan sampah di Jawa Timur. Luluk menilai Jawa Timur penyumbang sampah terbesar, hingga 6 juta ton sampah, namun kemampuan manajemen pengelolaan sampah hanya 2,6 juta ton sampah setiap tahunnya, dan menyoroti kualitas udara di Jawa Timur yang dinilai memburuk selama 5 tahun terakhir. Kita lihat bahwa sistem informasi pengelolaan sampah nasional yang mengatakan bahwa Jawa Timur ini memproduksi sampah yang begitu besar, 5 hingga 6 juta ton, tetapi hanya memiliki kemampuan 2,6 juta per tahun, berarti gagal pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengencourage yang terkait dengan sampah. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa sampah bisa menjadi waste to energy, bagaimana mengolah sampah menjadi energi. Yang kedua, pengelolaan itu juga menjadi digitalisasi pengelolaan sampah. Kita punya startup yang namanya Face Watching, dan itu juga ada di Jawa Timur. Kita harus menjadikan anggaran agar ada inisiatif juga dari masyarakat, melibatkan organisasi perempuan-perempuan termasuk muslimah, Aisyah, Muhammadiyah, agar menjadi champion yang terkait dengan 3R, reduce, reuse, dan recycle yang berbasis komunitas. Sementara itu, Khofifah menyampaikan pengelolaan sampah di Jawa Timur sangat baik. Bahkan di kawasan pesantren sampah diubah menjadi rupiah yang menghasilkan cuan, dan pengelolaan sampah di Jawa Timur dilakukan dengan baik. Bahwa saat ini di Jawa Timur ada 5.103 bank sampah, ada 351 tempat pembuangan sampah yang sudah masuk kategori 3R, reduce, reuse, recycle, ada 351, ada 241 rumah kompos di Jawa Timur, dan 2.377 TPS. Dan saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa hari ini ada kemampuan seluruh elemen di Jawa Timur 3,8 juta ton sampah bisa kita kelola. Hari ini ada 50 TPA, yang sudah menjadi sanitary landfill kerjasama dengan sangat banyak negara di dunia. Sementara Tri Risma hari ini menyampaikan pengalamannya menata kota Surabaya dalam mengatasi sampah yang dirubah menjadi energi, bahkan sampah plastik ditukarkan menjadi tiket untuk transportasi, sehingga bisa dinikmati masyarakat. Lingkungan hidup ditentukan adalah kualitas udara, kualitas air, dan kualitas lahan. Karena itu, mengingat semua ada spesifikasinya, maka akan paling canggih atau akan paling hebat adalah saat masyarakat ada di depan bersama-sama dengan pemerintah untuk pengendalian lingkungan hidup ini. Karena masyarakat yang paling dekat dengan kondisi-kondisi di lapangan. Penegakan hukum sudah ada ketentuannya di dalam AMDAL, apabila terjadi pelanggaran itu, maka sudah ada maksud untuk penindakannya. Namun sekali lagi, kualitas lingkungan hidup akan terjaga apabila partisipasi masyarakat, terutama untuk pengendalian
dan penggunaan mulai transportasi, penggunaan air dan pengendalian terhadap tanah akan bisa dilaksanakan. Debat kali ini merupakan yang terakhir sebelum tanggal 23 masa kampanye habis dan tanggal 27 November besok dilakukan pencoblosan pilihan kepala daerah secara serentak dengan harapan pemilihan kepala daerah dilakukan secara damai dan kondusif. Dari Surabaya, Adi Supraitno melaporkan.